Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fakih Labib dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 saya Darul Tauhid. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang ayat-ayat jurnalistik. Jurnalisme bukan sekedar profesi. Ia adalah amanah untuk menyampaikan kebenaran. Tahukah Anda bahwa prinsip jurnalistik telah tertanam kuat dalam Al-Quran? Nah, maka dari itu, mari kita bedah naskah langit bagi para pembawa berita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah ayat 105. Ayat ini merupakan fondasi atas kerja jurnalis. Seorang jurnalis harus menyadari bahwa setiap berita yang ia tulis bukan hanya dibaca oleh manusia, tetapi diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesi jurnalisme bukan sekedar mengejar deadline atau rating, melainkan pengabdian yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam dunia pers, ini dikenal sebagai fungsi kontrol sosial. Jurnalis tidak boleh netral terhadap kejahatan. Tugas utama mereka adalah menggunakan pena untuk menyuarakan kebenaran atau amar ma'ruf dan membongkar praktik korupsi atau ketidakadilan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ini adalah kode etik jurnalistik tertinggi. Setiap informasi dari narasumber harus diverifikasi secara ketat. Kesalahan data dalam berita bisa menghancurkan reputasi seseorang atau memicu konflik di antara manusia. Jurnalis yang profesional adalah mereka yang lebih mengutamakan kebenaran daripada kecepatan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat.
Seorang jurnalis harus memiliki daya kritis tinggi. Tidak semua ucapan narasumber harus ditelan mentah-mentah. Jurnalis yang cerdas akan memilah mana informasi yang valid, bermutu, dan bermanfaat bagi publik. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang nyata. Jurnalis di dalam kelas memiliki mentalitas asal percaya terhadap rumor, harus ada husnuzon, prasangka baik, sekaligus skeptisme yang sehat sebelum sebuah fakta terbukti. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Demikianlah petunjuk dan perintah Allah. Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis, dan jauhi pula perkataan dusta. Membuat atau menyebarkan berita hoaks disetarakan dengan dosa besar. Kejujuran adalah harga mati dalam jurnalisme. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Media tidak boleh menjadi sarana penyebaran detail kemaksiatan atau konteks sadis yang merusak moral masyarakat. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Pena adalah simbol intelektualitas dalam dunia jurnalistik. Kolam atau pena mewakili kekuatan penulis. Seorang jurnalis harus menyadari bahwa melalui pena mereka, informasi yang sebelumnya gelap menjadi terang, dan yang tidak diketahui menjadi diketahui. Pena adalah alat pertama untuk mentransfer kebenaran dari pikiran ke dalam tulisan. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Midad atau tinta melambangkan ketersediaan data dan informasi. Jurnalisme adalah tentang mengolah informasi yang tidak terbatas luasnya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ilmu dan informasi di dunia ini sangat luas, dan seorang jurnalis
harus terus haus akan data untuk menuliskan kebenaran yang tak berujung. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamathuhu biaydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Seandainya kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab berupa tulisan pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kirtos merujuk pada media fisik atau kertas. Dalam jurnalisme, sebuah berita membutuhkan media atau platform agar bisa sampai ke tangan pembaca. Kertas menjadi bukti autentik yang bisa dipegang dalam dan bicara, menunjukkan pentingnya dokumentasi fisik atau digital yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Tahukah engkau apakah illiyun itu? Itulah kitab yang berisi catatan. Markum atau tulisan yang terpola dengan jelas menunjukkan pentingnya akurasi dan kerapian dalam penyajian berita. Jurnalis tidak hanya asal menulis, tapi harus menyusun naskah yang terstruktur, jelas, logikanya, dan tidak membingungkan, sehingga menjadi catatan yang berkualitas tinggi bagi pembacanya. Menjadi jurnalis bukan sekedar soal kecepatan, tapi soal kebenaran. Dengan memegang teguh ayat-ayat ini, jurnalisme bukan hanya menjadi pilar demokrasi, tapi juga jalan dakwah yang mulia